Alhamdulillah. Gimana Iya, Ibu. kabarnya? Alhamdulillah baik Ibu. Ini di rumah? Enggak, lagi di kedai kopi. Oh iya, biar ini ya, sinyalnya lebih kuat lagi ya. Iya. Ya, iya, iya. Ya, kita baca lagi nih. Felisa jangan ngeborong. Oh iya. Nah, Kania udah bergabung, alhamdulillah. Oke. 1 menit lagi ya. Ya. Astrid, PJJ Ya, juga ya Bu. SMA? PJJ Ibu masih. Masih ya. Gimana tugas? Puyeng nggak? Kadang puyeng, apalagi kan nggak efektif kalau kita lagi sekolah luring ya. Kadang gurunya juga kan nggak terlalu jelas, jadi kedengarannya tuh kalau lagi ngejelasin juga. Iya ya, pasti ada kendala ya kalau PJJ. Tapi insya Allah lah ya, bentar lagi kita tatap muka. Berdoa saja ya. Semoga ya Bu ya. Oke. Ya udah jam 8 ya, kita mulai ya, Astrid. Ya, ayo Bu, mulai aja. Oke. Kita mulai Guru BK menyapa ini dengan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Ini Guru BK menyapa yang kedua ya, Astrid. Jadi yang pertama dulu pernah kita ngebahas tentang cara mengusir kegabutan. Nah, sekarang kita akan membahas tentang yang muda yang berkarya. Berkarya. Dengan narasumber Astrid. Oke, tapi sebelum diskusi dengan Astrid ya, ada sedikit yang ingin Ibu sampaikan. Kenapa Ibu membahas yang muda yang berkarya? Karena kemarin kita bahas tentang kegabutan ya. Jadi selama pandemi ini banyak adik-adik Astrid yang ngerasa bosan di rumah gitu. Akhirnya kita diskusi dan hasilnya harus membuat karya. Minimal melakukan apa yang kita sukai ya gitu. Nah, hari ini kita akan bahas tentang yang muda yang berkarya. Kenapa? Satu hal yang harus kalian ingat bahwa kalian adalah generasi penerus negeri ini gitu ya. Jadi kalian yang kelak akan menjadi pemimpin di negeri ini. Makanya harus berkarya mulai dari sekarang, mumpung masih muda gitu. Oke, sebelumnya ya, Ibu ingin sedikit membahas tentang siklus manusia. Semua orang tahu bahwa manusia itu lahir dalam keadaan tidak bisa apa-apa. Tidak bisa mendengar, tidak bisa melihat, dan tidak bisa berjalan, tidak bisa apa-apa pas lahir itu. Hanya Allah sudah memberikan potensi, yaitu mata, telinga, dan lain sebagainya. Itu potensi. Dan semuanya akan berfungsi pada waktunya. Ya. Jadi kita lahir dalam keadaan tidak bisa berbuat apa-apa, kelak akan mengikuti yang namanya fase menjadi anak, menjadi remaja, menjadi pemuda, dewasa, dan akhirnya akan berkeluarga. Pun jadi ya lansia dan lain sebagainya. Nah, masa anak-anak atau bayi itu masa pendidikan. Ketika kita semua diasuh oleh orang tua kita. Saat sekolah, itu remaja di SMP, SMA, atau mungkin diteruskan menjadi kuliah, dewasa, berkeluarga, dan sebagainya. Masa anak-anak adalah ketika kita dididik oleh orang tua. Disekolahkan, maka pendidikan akan menambah menjadi seorang guru akan mendidik anak-anak juga. Kita akan nambah ilmu kan. Yang pertama kita diasuh oleh orang tua, berikutnya guru-guru akan mendidik dan memberi ilmu di sekolah. Seperti itu ya. Nah, hal yang harus kalian ingat adalah pendidikan ini dalam rangka menggali potensi kalian. Ya, jadi jangan sampai ketika ada tugas dari guru-guru itu menjadi beban. Jangan ya, karena tugas-tugas itu justru untuk menggali potensi kalian. Seperti itu. Makanya, kenapa anak-anak muda yang harus dididik? Karena anak-anak muda inilah yang akan terlihat potensinya. Dan kalau udah tua mah, udah masanya istirahat. Ya,
masa muda inilah yang harus digali potensinya sehingga kalian akan menjadi bermanfaat untuk diri sendiri, untuk orang lain dan masyarakat sekitar. Seperti itu ya. Ibu sedikit tadi browsing dulu di Google ya. Ada beberapa anak muda yang berkarya di masyarakat. Contohnya ini ada Ilyas, anak SMK di Pemalang, Jawa Tengah, yang membuat mobil dengan harga 18 juta sampai 30 juta. Anak SMK bisa membuat satu mobil, ya, itu juga karya. Terus ada juga anak muda dari Jogja yang diundang oleh Google, lantaran mampu menciptakan software lebih baik dari WinRAR. Hebat kan? Tuh, itu anak muda, SMA, ya. Terus ada juga yang dulu pernah viral ya, tahun 2020. Anak Purworejo menciptakan robot untuk membuat robot untuk membantu ibunya jualan penggoreng telur. Pernah dengar nggak, Astrid? Ini sempat kalau yang viral. Robot belum dengar nih, Bu. Kalau yang mobil sama software sempat dengar nih. Nah, itu 2020 kemarin rame tuh. Jadi anak dia lulusan SMK, lihat mamanya tuh jualan goreng telur, tapi kekurangan kesehatannya, jadi dia bikin robot untuk membantu ibunya berjualan, gitu ya. Itu Agung Budi namanya. Nah, yang terbaru tuh ada anak SMK di Kudus, Jawa Tengah. Mereka membuat animasi dan menjadi nominasi festival di Mancanegara. Namanya Sekar Ayu dan tim. Jadi juara 1 beberapa penghargaan internasional. Ini yang terbaru 2021. Nah, itu contoh-contoh bagaimana seorang anak muda bisa berkarya. Jadi jangan sampai, saya mah dah nggak bisa apa-apa, ibu bisanya cuma main game. Jangan sampai begitu ya. Justru ketika kamu masih muda, gali potensi itu. Nah, nanti kita akan bahas Astrid seperti apa ya. Ini mungkin salah satu profil yang bisa dicontoh oleh teman-teman remaja, bagaimana seorang anak muda untuk berkarya, tidak terbatas karena usia, saya masih muda atau saya masih sekolah, gimana berkaryanya. Nah, nanti kita akan bahas bagaimana pengalaman Astrid selama SD, SMP, SMA, dan sekarang SMA, bagaimana cara menggali potensi sehingga bisa berkarya di masa muda. Seperti itu ya. Oke. Lumayan segitu pembukaan. Ibu akan bacakan dulu kurikulum vitae-nya. Oke, sebentar ya. Wah, sudah banyak yang maaf ya, belum di. Oke, sudah banyak yang bergabung ya. 6 orang. Kita baca dulu kurikulum vitae-nya ya. Nama lengkap Astrid Cendikiawan. Tempat tanggal lahir Bandung 29 Januari 2004. Alamatnya di Cimaung ya. Benar-benar emang fasilitas yang disediain itu untuk tiap pelajarannya tuh menarik banget dan emang lengkap banget kalau di sana tuh. Kira-kira bisa nggak diterapkan di Indonesia?